Shalom adik-adik semua, shalom. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tepuk tangan. Shalom adik-adik semua, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita di hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak yang satu ini. Kakak harap orang tua bisa melihat adik-adik pada saat proses sekolah minggu dan menyiapkan segala sesuatu. Adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab pada saat sekolah minggu. Adik-adik fokus dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu kali ini. Shalom semua, saat ini kita akan memulai pertemuan kita kali ini untuk jenjang anak tanggung 1. Untuk pertemuan kali ini materinya mengenai Yakub. Sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bersembah dalam kerajaan sorga, di saat ini kami anak-anak-Mu selaku jenjang anak tanggung 1 akan memulai pertemuan kami kali ini. Biarlah Roh Kudus mau bekerja, Tuhan mau memberkati kami agar pertemuan kali ini materi-materi dan juga firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar biarlah dapat kami mengerti. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik angkat Alkitab adik-adik, lalu kita buka pertemuan kali ini. Pembacaannya ada 3 pasal, yaitu Kejadian 27 ayat 27 sampai 30, Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, dan Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Adik-adik bisa pause video ini lalu adik-adik membaca firman tersebut. Kakak tunggu ya. Oke adik-adik, setelah membaca firman Tuhan, mari kita dengar materi yang akan kakak sampaikan. Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Yakub memiliki seorang saudara yang bernama Esau. Keduanya memiliki perbedaan mulai dari fisik sampai kepada hobi mereka. Esau badannya berbulu. Dia senang berburu dan lebih disayangi oleh Ishak. Sedangkan Yakub lebih senang tinggal di rumah, memelihara ternak, dan ia lebih disayangi Ribka. Ketika Ribka mendengar apa yang diucapkan Ishak kepada Esau, maka ia menginginkan bahwa Yakub juga harus mendapatkan berkat yang sama dengan Esau. Ribka kemudian menyuruh Yakub mengambil 2 ekor kambing yang baik, kemudian diolahnya menjadi makanan, lalu diantarkannya kepada ayahnya. Agar Yakub sama dengan Esau, maka ia dipakaikan pakaian Esau, tangan dan lehernya dibalut dengan bulu kulit binatang. Dari hasil tipuan itu, akhirnya Yakub diberkati oleh Ishak. Di dalam Alkitab, isi berkat yang diterima oleh Yakub terdapat pada Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Isi berkat itu adalah, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padan yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Perjalanan Yakub setelah diberkati. Akibat penipuan yang dirancang Ribka, ibunya Yakub itu, Yakub merasa bersalah kepada Esau karena sudah merampas hak kakaknya. Akhirnya ia melarikan diri ke Haran di rumah paman Laban untuk menghindari Esau. Karena lelah, Yakub memilih bermalam di suatu tempat. Diambil sebuah batu sebagai alas kepalanya, dan di tempat itu Allah menampakkan diri kepada Yakub, dan tempat itu diberi nama Bethel. Allah menempatkan diri kepada Yakub dalam mimpi. Ia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan malaikat-malaikat naik turun di tangga itu, dan Allah berdiri di atasnya. Lalu Allah memberkati Yakub, "Akulah Tuhan Allahmu Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak.
Tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Setelah beberapa tahun Yakub melarikan diri dari Esau, Yakub ingin kembali berdamai dengan kakaknya Esau. Ia lalu mengutus beberapa orang ke tanah Seir atau Edom, tempat di mana Esau tinggal. Setelah utusan itu pergi, tidak lama kemudian kembali dengan berita bahwa Esau sudah datang dengan pasukannya menuju Yakub. Maka Yakub pun berdoa pada Tuhan karena ia takut kakaknya akan menyerang rombongan Yakub. Maka Yakub menyuruh pasukannya menyeberangi sungai Yabok karena ia takut diserang jika masih ada dalam penyeberangan. Tetapi Yakub sendiri tidak menyeberang. Ia tinggal di tempat lain untuk bergumul. Di tempat yang sunyi dia berdoa meminta pengampunan dari Tuhan, dan ia sangat rindu bertemu dengan kakaknya. Ia juga ingin membawa istri dan anak-anaknya untuk diperkenalkan kepada Esau kakaknya. Dari tengah-tengah pergumulan, tiba-tiba datanglah dari dalam kegelapan seorang laki-laki berkelahi dengan dia. Mula-mula Yakub tidak mengetahui siapa lawannya, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Pergulatan Yakub dengan malaikat Tuhan mengakibatkan pangkal pahanya patah. Namun ketika fajar menyingsing, malaikat Tuhan menyerah dan berkata, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah tiba." Namun Yakub tidak mau memberikan malaikat itu pergi sebelum Yakub diberkati. Maka dari situlah Yakub dipulihkan dan diberkati, dan namanya diganti menjadi Israel, yang berarti perjuangan Allah. Kemudian Yakub diberi nama tempat itu Peniel, yang berarti ia telah melihat Allah berhadapan muka. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya adalah kita diajak untuk melakukan perbuatan yang jujur dan benar, saling memaafkan dan menerima apapun kekurangan dan kelemahan orang lain. Adik-adik harus menyadari kesalahan dan ingin berdamai, dan selalu berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk pertemuan kali ini. Adik-adik sudah mendengar materi yang sudah kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa pahami, mengenal lebih tentang Yakub. Adik-adik, kita mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan doa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bersemayam kerajaan sorga, terima kasih karena penyertaan-Mu. Pertemuan kali ini boleh selesai. Tuhan Yesus berkati aktivitas kami selanjutnya dimanapun kami berada, hingga kami bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.